Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan yang pertama, Taufik Budianto, yang kedua, Rivaldi Rahmana, yang ketiga, Widodo Arto Saputro, yang keempat, Syaidatul Makromah, yang kelima, Yulian Dwi Puspitasari, dan yang terakhir, saya sendiri, Hana Ridalfia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika dan kode etik profesi penyuluhan pertanian. Untuk menyingkat waktu, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai apa sih etika dan kode etik profesi. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang apa sih etika penyuluhan pertanian berkelanjutan itu yang akan disampaikan oleh Mas Widodo Arto Saputro. Untuk Mas Widodo Arto Saputro, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan jaringan yang telah diberikan oleh moderator. Untuk slide yang pertama yaitu apa sih etika dan kode etik profesi. Yang pertama yaitu etika. Etika merupakan tata pergaulan yang khas atau ciri-ciri pelaku yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan diri, dan dapat merupakan sumber motivasi untuk berkarya dan berprestasi bagi kelompok tertentu yang memilikinya. Kemudian apa itu kode etik profesi? Yang pertama yaitu kode. Kode artinya tanda, baik tulisan maupun perkataan. Yang kedua yaitu kode etik. Kode etik merupakan suatu norma atau nilai dan juga aturan profesi tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa juga yang tidak benar dan tidak baik bagi suatu profesi. Kemudian untuk slide yang kedua yaitu etika penyuluh pertanian berkelanjutan merupakan suatu berkaitan dengan sikap seorang penyuluh terhadap memberikan penyuluhan dengan baik berkaitan dengan nilai-nilai moral, membangkitkan kesadaran untuk beretikat baik, dan jika dilupakan akan dilanggar berakibat pada tercemarnya nama pribadi yang bersangkutan, baik kelompok dan juga anggota yang lainnya. Dikutip dari Muhammad tahun 1987. Terima kasih untuk waktu dan jaringan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Widodo atas presentasinya. Untuk selanjutnya, yaitu materi mengenai panca etika yang akan dipresentasikan oleh Bapak Taufik Budianto. Untuk Bapak Taufik Budianto, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan jaringannya yang diberikan oleh moderator kepada saya. Baik, langsung saja ke materi panca etika penyuluh pertanian. 1. Penyuluh pertanian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa menghormati dan memperlakukan petani mitra sejajar. 2. Penyuluh pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani nelayan sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program. 3. Penyuluh pertanian senantiasa lugas, tulus, dan jujur menyampaikan informasi, saran, ataupun rekomendasi dan bertindak sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, serta katalisator dalam membimbing petani nelayan. 4. Penyuluh pertanian senantiasa memiliki dedikasi dan pengabdian untuk membela kepentingan petani nelayan serta memperlihatkan teladan, serasi, selaras, dan sumbang kepada semua pihak. Penyuluh pertanian senantiasa memelihara kesetiakawanan dan citra korps penyuluh pertanian atas prinsip siliasi, siliasu, siliasi, siliasa, serta senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma. Sekian dan terima kasih. Waktu dan jaringan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Taufik Budianto atas presentasinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai apa saja perilaku yang perlu dilakukan oleh penyuluh dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi etika penyuluhan yang akan disampaikan oleh Mas Rivaldi Rahmana. Kepada Rivaldi Rahmana, waktu dan jaringan saya persilahkan.
Terima kasih kepada Mas Taufik yang telah menjelaskan tentang panca etika penyuluh pertanian. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai perilaku apa saja yang perlu dilakukan oleh penyuluh pertanian. Yang pertama, ada perilaku sebagai manusia seutuhnya. Kemudian yang kedua, ada perilaku yang menunjukkan penampilan sebagai seorang penyuluh pertanian. Yang ketiga, ada perilaku sebagai anggota masyarakat. Dan yang keempat, ada perilaku yang mencerminkan dinamika. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi etika penyuluhan. Nah, faktor apa sajakah itu? Yang pertama, ada faktor keadaan pribadi sasaran. Kemudian, yang kedua, ada faktor lingkungan fisik. Kemudian yang ketiga, ada faktor lingkungan sosial budaya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Syaidatul. Kepada Mbak Syaidatul, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Rivaldi Rahmana atas presentasinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan kode etik profesi dan fungsi kode etik profesi yang akan dipresentasikan oleh Mbak Syaidatul Makromah. Kepada Mbak Syaidatul Makromah, waktu dan jaringan saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang tujuan kode etik profesi. Tujuan kode etik profesi sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, memandu profesional dalam memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para kliennya. Yang kedua yaitu melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Nah, seperti adanya kegiatan campur tangan orang lain atau kegiatan yang menonjolkan kepentingan pribadi untuk memicu adanya korupsi. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pengabdian profesi. Nah, untuk meningkatkan mutu profesi kode etik memuat norma dan anjuran untuk dapat lebih aktif dalam berpartisipasi untuk membina masyarakat. Yang keempat yaitu memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Nah, lingkungan kondusif tentunya akan memicu adanya timbul rasa nyaman. Nah, hal ini akan membuat masyarakat lebih betah dalam kegiatan penyuluhan. Dalam proses kegiatan penyuluhan perlu dilakukan interaksi antara petani dengan penyuluh. Hal ini dapat dilakukan seperti mengapresiasi para petani atau sebagainya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang fungsi kode etik profesi. Nah, apa sih fungsi kode etik profesi itu? Seperti yang kita ketahui, fungsi kode etik profesi terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama sebagai sarana kontrol sosial. Nah, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai norma yang berlaku. Yang kedua yaitu menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan atau keprofesian. Nah, karena pelayanan yang baik akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Yang ketiga yaitu mencegah campur tangan pihak lain yang dapat merugikan. Nah, di dalam dunia pertanian, hal ini tentunya dapat terjadi. Tetapi dengan adanya kode etik, kita dapat meminimalisir hal ini. Karena munculnya campur tangan dapat memicu adanya kesalahpahaman dan tindakan yang sewenang seperti tindakan korupsi yang tentunya akan merugikan para petani. Dan yang keempat yaitu mencegah kesalahpahaman dan konflik. Nah, dalam hal ini atau dalam proses penyuluhan tentunya terkadang ada suatu perkataan atau sikap seorang penyuluh yang dapat memicu adanya konflik dengan masyarakat. Maka dari itu, untuk menghindari hal ini, diperlukan kode etik profesi dalam proses penyuluhan pertanian. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Syaidatul Makromah atas presentasinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai sanksi pelanggaran kode etik serta prinsip penyuluhan pertanian yang akan
dipresentasikan oleh Mbak Yulian Dwi Puspitasari. Kepada Mbak Yulian Dwi Puspitasari, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran kode etik penyuluh pertanian serta sanksinya. Yang pertama yaitu bentuk pelanggaran kode etik penyuluh pertanian. Pelanggaran kode etik penyuluh pertanian yang dilakukan biasanya karena alasan ekonomi dan kebutuhan individu, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gunawan pada pertemuan sebelumnya bahwa seorang penyuluh pertanian tidak boleh mengambil keuntungan dari kerjasama mitra. Kita boleh bekerja sama dengan mitra karena itulah tugas dari seorang penyuluh, yaitu menjembatani petani untuk memilih pupuk serta alat-alat pertanian yang terbaik. Tetapi penyuluh pertanian tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi penyuluh pertanian tidak boleh memaksa harus membeli, tetapi sesuai kemauan dari petani tersebut. Dalam hal ini, jika penyuluh melanggar, maka kode etik yang dilanggar ada dua, yaitu mengambil keuntungan dari kerjasama mitra dan memaksakan kehendak petani. Dan jika menjadi seorang penyuluh, kita harus patuh pada aturan kode etik. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sanksi pelanggaran kode etik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gunawan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pelanggar kode etik tidak diberi hukuman pidana, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi mendapatkan sanksi sosial dari partner dalam satu profesinya. Biasanya, pelanggar kode etik ini akan mendapatkan rasa malu. Dan untuk menanggulanginya agar tidak terjadi banyak pelanggaran kode etik, dibentuklah tim penilai kode etik yang menilai seberapa jauh pelanggaran yang dilakukan. Jika kesalahan tidak dapat ditoleransi, maka bisa saja orang tersebut diberhentikan dari profesinya. Sanksi pelanggaran kode etik itu ada bermacam-macam hukumannya. Yang pertama yaitu bisa saja hanya mendapatkan peringatan. Pada tahap ini, biasanya penyuluh akan mendapatkan peringatan halus. Misal, jika penyuluh dari suatu instansi melakukan kesalahan namun belum parah tingkatannya, bisa saja ia akan menerima peringatan, dan jika tidak diklarifikasi kemungkinan akan berlanjut ke tingkat selanjutnya seperti peringatan keras atau bahkan bisa pemberhentian profesi. Yang kedua yaitu dalam bentuk pemblokiran. Jika kode etik yang dilanggar yaitu mengupload hal-hal yang berbau sara, maka kemungkinan untuk kasus tersebut akan diberikan sanksi berupa pemblokiran akun di mana pelaku profesi tersebut melakukan aksinya. Dan yang nomor 3 yaitu ada juga sanksi berupa hukuman pidana atau perdata. Di sini seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar bahwa siapa saja yang menyebabkan kerugian dalam sebuah profesi maka akan dilanjutkan ke hukum pidana. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Yulian Dwi Puspitasari atas presentasinya. Jadi, teman-teman, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu etika profesi penyuluhan pertanian sangatlah penting. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kegiatan penyuluhan bukan lagi menjadi kegiatan sukarela, tetapi telah berkembang menjadi profesi. Oleh karena itu, setiap penyuluh perlu memegang teguh etika penyuluhan. Penyuluh harus mampu berperilaku agar masyarakat selalu memberikan dukungan yang tulus dan ikhlas terhadap kepentingan nasional, sehingga menjadikan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern untuk kesejahteraan petani. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.